Pak Prabowo, Pak Prabowo kita belum dapat makanan gratis Pak Prabowo. Kita tuh udah bela-belain ya, nggak bawa bekal dari rumah, lihat temen aku sampai kelaparan gini, Kiki. Kasihan Pak Prabowo. Memati kelaparan. Astagfirullahaladzim. Menurut aku yang bulan kemarin itu kayak ada kurang sedikit karena lumayan porsinya tuh lumayan dikit gitu loh buat kayak kita gitu yang buat semangat. Terus kadang-kadang kayak ada yang rasa basi gitu. Gak ada yang kurang, cuman kadang sayurnya deh ada yang kurang, sayur suka basi kalau misalnya udah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo, ini kapan nasi gratis datang ke Bandung? Ini kita lapar banget. Tuh, pedagang makan, kasihan ini. Haus, mau susu. Mau makan gratis tuh pada lapar. Gratis. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih. Gerindra, tolong ya. Mindra. Iya, responnya alhamdulillah, makanannya juga enak kok. Iya. Kalau yang kemarin sama yang ini kamu lebih suka yang mana? Yang ini, kalau yang kemarin enggak suka. Emang kenapa yang kemarin? Yang kemarin mah kayak terlalu asin, terus si ayamnya rada asem gitu. Hari ini kita makan apa, Dek? Makan telur, makan toge, jeruk, susu, nasi. Ini yang program Prabowo ya? Iya. Rasanya gimana? Enak banget apa Jujur, enak aja? katamu ini nasi 7.000 nih seliter. Jujur. Enak banget. Jangan terpaksa. Kamu harus jujur. Enak. Katamu ini telur 1 dibagi 6. Yang paling enak menurut kamu apa, Dek? Jeruk. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Orang tua yang tidak mampu ini sangat prihatin karena ketua komite itu terkesan memaksa kami melakukan pungutan 2.650.000 per orang tua siswa. Itu salah satunya itu itemnya untuk memberikan makan siang guru secara gratis di SMA Negeri 2 Cilengsi. Sementara ya Pak Prabowo justru mau memberikan makan siang gratis kepada anak-anak kami, tapi ini sebaliknya. Di sini saya ingin meminta maaf atas kejadian tersebut, di mana kejadian tersebut telah diganti oleh pihak panitia penyelenggaranya dengan porsi yang sesuai. Ramai di media sosial, seorang siswa SMK di Bogor menjadi sorotan usai dirinya membagikan video yang mengkritik menu makan siang gratis dari program uji coba di sekolahnya. Dalam video tersebut, siswa yang bernama Raffi itu menunjukkan isi kotak makan siang yang terdapat ketidaksesuaian porsi dengan standar menu yang seharusnya. Akibatnya, siswa tersebut dipanggil pihak sekolah dan diminta untuk memberikan video klarifikasi yang dibagikan di media sosial. Program makan siang gratis aja ada punglinya. Kita mendukung programnya Pak Prabowo nih, makan siang gratis. Kan bagus, meningkatin SDM jangka panjang. Ya kalau makannya bergizi kan IQ meningkat. Nah cuman nih ya, selalu aja ada oknum-oknum londo irengnya. Mungli, dia cari celah buat cari untung tuh. Kemarin ada video di Twitter tuh gue lihat, ada oknum sekolah nih yang rapat dengan orang tua guru soal program makan siang gratis ini. Nah ini orang tuanya diwajibin buat beli tempat makan dari sekolah. Jadi kalau bapak ibu mau makan gratis nih anaknya, yes makanannya gratis, tapi wadah makanannya lu beli sama gua. Ada aja, banyak banget orang BU. Udah gitu diwajibinnya minimal beli 2 piece. 1 piece 30.000 kan lumayan. Padahal nih ya, wadah makanannya itu dapat langsung dari program makan siang gratisnya, nggak perlu beli sendiri, nggak perlu sekolah yang nyiapin tempat makannya. Itu semua disediakan full oleh program makan siang Prabowo itu langsung. Gue tuh kemarin sempat ngobrol sama Mas Uki ya, Mas Uki PSI itu. Kan dia sekarang kerja jadi PCO. PCO itu apa sih? Ya pokoknya orang komunikasi presiden lah. Dia bilang nanti tempat makanannya pun dapat dari dapur-dapurnya makan siang gratis. Tempat makanannya stainless steel. Jadi habis makan tuh dibalikin, dicuci lagi. Jadi nggak ningkatin sampah dan juga ya lebih steril. Jadi kalau ada sekolah tiba-tiba nyuruh orang tua murid beli sesuatu supaya anaknya bisa ikut makan siang gratis, itu kan namanya cari celah itu. Itu namanya ngolah-ngolah pundi-pundi. Ini orang BU banyak banget nih. Ini para penum ini BU banget ya. Sudahlah, stop lah.
Pak, dulu sekolah gratis, punglinya pungli seragam. Ada juga pungli buku. Sekarang makan siang gratis, punglinya pungli tempat makan. Makan bergizi gratis sudah berjalan. Akan tetapi gue penasaran kenapa mereka kayak takut banget dikritik gitu. Katanya anak-anak sekolah itu ngefoto aja nggak boleh. Lu ngefoto apalagi sampai nyebar itu tuh bakal kena sanksi. Takut dihujat netizen. Padahal kenapa takut? Awal-awal kan pasti jelek ya. Maksudnya namanya awal-awal pasti pertama makanannya nggak enak gitu, kacau. Wajar. Terus entah kenapa orang-orang yang mengkritisi makan gratis itu dianggap nggak setuju sama program makan gratis. Anjir, kok gitu? Minggu depan umroh yuk. Jangan, nabung dulu, gue juga sibuk minggu depan. Oh gitu, berarti lo gak mau ke tanah suci. Islam macam apa? Ya ampun, ya Allah, kenapa logika berpikir Anda suram sekali. Gue gak tahu nyapres itu ada tes logika dasar apa enggak gitu. Tapi kan CPNS ada ya, masa capres gak ada? Lagian siapa yang gak happy coba ngelihat anak-anak makan siang gratis? Happy dong. Yang orang-orang kritisi itu bukan programnya, tapi gimana SOP-nya, dari mana dananya, gimana kandungan gizinya, apakah ada potensi korupsi atau tidak, apakah waktu mulai makan harus nunggu pejabat dulu gitu tuh. Apa coba? Dari banyaknya masalah yang muncul di program makan siang gratis, kan saya sudah bilang, berkali-kali bilang kalau ini program yang problematik. Nah, sehari anggarannya 800 miliar guys ya. Nah, coba bayangin 800 miliar itu kalau misalnya kita anggap satu orang itu butuh bayar UKT dalam satu semester 10 juta. Nah, asumsikan saja dia selesai 8 semester, artinya satu orang butuh 80 juta. Nah, berarti 800 miliar itu kalau untuk ngasih beasiswa bisa ke 10.000 orang guys dalam satu hari. Jadi satu hari anggaran makan siang gratis itu bisa ngasih beasiswa pendidikan ya, terutama di perguruan tinggi, karena sekarang biaya pendidikan di perguruan tinggi itu mahal. Duit segitu bisa ngasih beasiswa ke 10.000 orang guys. Nah, selesai dia kuliah, selesai dia jadi mahasiswa, kita nggak perlu lagi ngasih dia makan karena dia bisa cari makan sendiri. Itu anggaran satu hari loh ya. Bayangkan kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari anggarannya untuk program itu. Kira-kira kalau menurut kalian pandangan soal makan siang gratis apa? Gitu. Ini banyak masalah ini soalnya. Baru mulai lo ya. Program makan siang bergizi jangan dong malah bikin pelajar kita takut menyatakan kebebasan berpendapat. Dan jangan juga dong diselimuti heroisme Prabowo menggunakan anggaran pribadi. Niat baik program ini malah akan gagal kalau ini dilanjutin terus. Coba kita bahas ya. First thing first, menurut gue program ini niatnya baik. Sungguh. Udah banyak juga kok negara yang bikin program kayak gini. Finlandia, Prancis, Spanyol, bahkan Malaysia yang terdekat. Nah, program ini akan gagal kalau yang pertama pemerintahnya anti kritik. Rame tuh di medsos, banyak pelajar, siswa yang review makanan program makan siang ini. Ada yang bilang enak, enggak, macam-macam lah. Dan kita tahu, anak kecil mah gak mungkin bohong. Beda sama buzzer, bisa dibayar pendapatnya. Loh kok bisa? Tapi sayangnya, malah ada iklim menakutkan soal kebebasan berpendapat kita. Ada siswa yang sampai bikin permintaan maaf loh. Ada siswa yang mukanya ketakutan saat nge-review. Dan macam-macam lah. Ini pasti karena mereka takut sama gurunya. Gurunya takut sama Kepseknya. Kepsek takut sama Pemda atau kementeriannya. Kementerian Pemda takut sama pemerintahan pusat. Supaya apa? Ya supaya citranya positif. Supaya kesannya ini program gak punya celah. Jangan gitu dong. Harus dong terima evaluasi. Pemerintahan Korsel aja butuh 66 tahun menyempurnakan program makan siang gratisnya mereka. Masa pemerintah anti kritik gak mau denger apa yang perlu diperbaikin? Jangan gitulah, jangan banyak pencitraan. Dan jadinya kan pelajar kita takut pada ngomong. Dan ini kan gak bagus buat iklim dan edukasi demokrasi kita buat pelajar. Jadinya kayak Orde Baru dulu. Soeharto nanya ke bocil, kenapa kamu nanya kayak gitu? Kan serem ya. Yang kedua malah pada mendewakan Prabowo karena katanya sebagian menggunakan duit pribadinya dia. Malah dipuji, malah dijilat. Heran gue. Ini kan pada salah kaprah. Artinya apa? Artinya duitnya memang gak ada dari awal buat program ini. Artinya dari awal tata kelola anggaran ya emang buruk. Dan ini kan jadi bukti gak ada pertanggungjawaban publik nantinya. Perusahaan aja gak nyampurin duit bos sama duit operasional. Anak BEM, anak HIMA aja ngerti soal ginian. Ini soal akuntabilitas, soal transparansi, soal pertanggungjawaban. Lagi-lagi itu. Dan terakhir, niat baik program ini akan gagal kalau dalam implementasinya buzzer-buzzer IQ 58 kayak gini terus-terusan dipelihara dan dipertahanin. Gagal ini lama-lama.
Ini para buzzer banyak banget yang bilang, Pak Prabowo pakai duit pribadi buat program makan bergizi gratis. Nggak usah lebay ya kan. Semuanya pakai duit pribadi dulu karena sistemnya reimburse tuh ya, reimburse. Nanti dia ganti di belakangan. Ini semua soal bisnis, nggak ada tuh sukarela. Pak Prabowo ikutan pakai duit pribadi mungkin ya. Ya karena dia vendornya, dia terlibat main di situ kan, pemasok. Jadi ya bisnis dia, terserah lah bisnis ya kan. Jadi nggak ada tuh istilah untuk rakyat pakai duit pribadi itu nggak ada tuh, bohong semua itu. Nah kalau sistemnya reimburse pasti yang ikutan main itu vendor-vendor gede, nggak mungkin tuh UMKM ikutan, modalnya nggak cukup. Jadi nggak ada tuh waktu kampanye bilang kita akan melibatkan UMKM, warteg ini itu. Nggak ada, omon-omon ya kan. Makanya kalau baca berita itu diteliti dulu, dilihat ya kan, biar nggak memuja berlebihan. Nggak boleh memuja berlebihan, dosa, musyrik. Kalian aja mau dikibulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya berbagai macam reaksi dan juga sedikit kritik dari para siswa-siswi yang merasakan program makan siang gratis, yaitu program Pak Prabowo ya. Di video tadi kita saksikan ya ada respon yang cukup baik, ada juga respon negatif. Ya mungkin itu hanya kritikan atau sentilan dari para siswa-siswi ya, agar program makan siang gratis ini kedepannya bisa berjalan lebih baik ya. Tapi di satu sisi, di dalam video tersebut ada sebuah kejadian di salah satu SMA di daerah Cilengsi ya, kalau nggak salah tadi, di mana orang tua atau wali murid itu merasa menjadi korban pungli ya, karena dari pihak sekolah itu meminta sumbangan atau iuran sebesar 2.500.000 per siswa. Ini kan sungguh sangat disayangkan ya. Di saat pemerintah ingin menjalankan program unggulannya, tetapi ya karena pengawasannya kurang ketat sampai ke bawah, jadinya akhirnya ya, yang di bawah-bawah ini memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan ya. Ini kan sangat mencoreng program makan siang gratis ya. Belum apa-apa sudah terjadi pungli. Ini kan wah, walaupun bukan dari pihak pemerintah, tetapi ya efeknya pasti akan timbul ke Pak Prabowo. Dimana ini kan program dari pemerintahan Pak Prabowo ya. Memang kalau kita lihat-lihat programnya memang baik, tetapi untuk melaksanakannya ini cukup sangat sulit lah, apalagi kalau pengawasannya kurang ketat. Pasti akan banyak terjadi soal pungli-pungli ini, soal orang-orang atau oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan ya. Ini kan sangat disayangkan sekali. Harusnya ya pemerintah ini sudah menyiapkan strateginya atau menyiapkan caranya untuk menangani agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya. Ini kan baru berjalan beberapa hari atau ya seminggu 2 minggu lah, tetapi sudah banyak ada yang bilang katanya sayurnya asem, sayurnya terlalu asin. Ada juga orang tua yang merasa menjadi korban pungli karena dari pihak sekolah memungut biaya untuk program makan siang gratis. Padahal kan sudah jelas programnya ini program makan siang gratis, tetapi kok ada biaya-biaya pungutan dari pihak sekolah ya. Ini kan sangat disayangkan sekali. Masih saja terjadi pungli-pungli di berbagai macam sekolah ya. Ini kan sebagai seorang guru atau sebagai seorang yang bekerja di bidang pendidikan ya harusnya tidak melakukan seperti itulah. Berusaha mencari keuntungan di sela-sela atau mencari sela-sela di program Pak Prabowo ya. Ini kan sungguh sangat disayangkan. Ya ini mungkin sebagai evaluasi untuk pemerintahan Pak Prabowo ya, agar bisa lebih memperketat pengawasan kepada sekolah-sekolah agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan di video tadi kita juga sempat menyaksikan ada salah satu siswa entah dari sekolah mana itu ya, dia sempat memviralkan soal makan siang gratis ini ya, sempat mereview lah istilahnya, tapi dia malah mendapat teguran dari sekolahnya dan diminta untuk meminta maaf dan membuat video klarifikasi ya. Ini kan sungguh sangat disayangkan lah. Harusnya kan para pelajar, para siswa-siswi ini kan dibimbing untuk bisa bersuara dengan jujur, karena kan kita sendiri tahu ya bahwa negara Indonesia ini negara demokratis. Harusnya para siswa-siswi inilah yang diajarkan untuk
bersuara secara jujur, bersuara secara kritis. Lah ini orang mau bersuara, orang mau menyampaikan pendapat kok malah ditegur, malah diberi peringatan, malah disuruh bikin video klarifikasi. Ini kan sangat disayangkan sekali ya. Yang namanya program seperti ini ya wajar lah kalau dikritik. Bukan berarti orang-orang yang mengkritik seperti saya ini tidak setuju dengan program Pak Prabowo ini. Sangat-sangat setuju. Program ini memang sangat baik. Tetapi kan yang kita kritisi kan cara menjalankannya, dananya dari mana, siswa-siswi ini puas atau tidak, dan yang terpenting ya siswa-siswi ini harus bisa bebas untuk bersuara dan berpendapat mengenai makan siang gratis ini, bukannya malah diberi sanksi, diberi teguran seperti itu. Ini kan sangat menggambarkan bahwa program ini anti kritik ya, tidak bisa dikritik sedikit. Masa ya ada makanan yang kurang enak atau yang bagaimana harus ngomongnya, harus berbohong untuk untuk membersihkan citra, kan tidak mungkin. Namanya siswa-siswi itu ya harus jujur dalam menyampaikan pendapat. Harusnya itu yang diajarkan kepada siswa-siswi. Ini siswa-siswinya sudah bagus, sudah benar mau menyampaikan pendapatnya secara jujur, tetapi dari pihak sekolah malah melakukan teguran dan menganggap bahwa siswa tersebut merusak nama dan juga citra sekolahan. Ya orang berpendapat secara jujur itu ya tidak merusak, dan juga orang berpendapat jujur itu tidak merusak citra atau nama sekolahan. Dan kita lihat sendiri kan di berbagai macam media sosial, para netizen itu malah membela dan memberi apresiasi kepada siswa tersebut karena keberaniannya untuk bersuara dan juga berpendapat secara jujur. Malah dari pihak sekolahnya yang diserang netizen dan juga dibully. Kenapa orang yang sudah menyampaikan pendapatnya secara jujur malah diberi sanksi, diberi peringatan seperti itu? Negara kita ini kan negara demokratis ya, negara yang bebas berpendapat. Dan di dalam video tadi juga kan siswa tersebut berpendapat secara sopan, secara santun, tidak menggunakan kata-kata kasar ya. Jadi ya dia hanya menegur saja bahwa porsi makanannya itu tidak seperti apa yang semestinya disajikan. Hanya berpendapat seperti itu saja kok harus membuat klarifikasi dan meminta maaf segala. Justru karena ada siswa-siswi yang berpendapat seperti itu kan bisa membantu pemerintahan dan juga dari pihak-pihak sekolah untuk menjalankan program makan siang gratis ini ke depannya agar lebih baik lagi, agar bisa lebih sempurna, agar bisa lebih terstruktur lagi, agar bisa tepat sasaran. Orang di Korea Selatan saja butuh waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan soal program makan siang gratis. Jadi ya di negara kita di Indonesia ini ya wajar-wajar saja jika baru seminggu 2 minggu dikritisi. Kita kan mengkritisi untuk ngasih tahu atau memberi tahu bahwa ada yang kurang pas di sini, ada yang kurang bagus di sini, agak ada yang kurang baik di sini. Jadinya ya kita juga sama-sama membantu lah, tidak hanya memuja-muji secara membabi buta tanpa melihat ada kesalahan. Kalau ada kesalahan ya pasti kita sampaikan agar nantinya ke depannya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Jangan dianggap bahwa mengkritisi itu artinya tidak setuju. Itu pola pikir yang sangat salah. Namanya kritik yang membangun itu kan agar kedepannya program Pak Prabowo ini bisa berjalan lebih baik. Hal-hal yang kurang pas kan bisa diatasi sesegera mungkin. Kalau semuanya memuja-muji, nanti kita nggak tahu apa yang kurang, apa yang salah. Masa orang ada hal yang salah kita bilang nggak salah, ada hal yang kurang pas kita bilang pas, ada makanan yang kurang enak kita bilang enak. Itu kan sama saja kita belajar berbohong ya, dan itu kan tidak bagus. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal makan siang gratis program dari Pak Prabowo ini? Apakah masih banyak yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.